betul kita punya passion, betul kita punya keinginan gitu kan. Tapi kalau saya bilang sih kita jangan egois. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama dengan Maria Katarina di sini di segmen interview. Sobat Cuan, sekarang kondisinya seperti apa sih? Kondisi keuangannya, kondisi karirnya, apa sudah sampai ke dalam titik jenuh? Titik dimana kayaknya ngerasa harus resign tapi belum punya backup. Harus resign kayak ngerasa kerjaan yang dikerjain tuh bukan passion. Atau harus resign karena sebenarnya passionnya lebih menjanjikan kalau digeluti. Atau memang harus resign karena ngerasa bahwa tempat yang Sobat Cuan jalani sekarang kerjaannya tuh nggak sesuai dengan apa yang memang pengen dikejar sama Sobat Cuan. Nah, mungkin banyak sekali Sobat Cuan yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti ini akhirnya galau ya. Dan galaunya Sobat Cuan ini bisa menyebabkan performanya kurang baik akhirnya di kantor yang sekarang. Akhirnya nanti ada penilaian yang jelek. Pokoknya side effect-nya banyak deh. Namanya juga kalau kerjaan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, apakah perlu kita resign demi passion? Nah, sebelum memutuskan apakah harus resign atau lanjut atau tetap menjalani pekerjaan dan juga passion secara bersama, langsung aja kita ngobrol bersama dengan Mas Andi Nugroho, Financial Planner. Mas Andi. Halo Mbak Maria, apa kabar? Baik, sehat ya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, harus nggak sih resign demi passion? Langsung aja deh, todong pertanyaannya. Tergantung kondisi dan situasi lah kalau menurutku. Ya artinya kita nggak bisa bilang bahwa ini tidak boleh, tidak bisa. Artinya ya kita lihat situasi dan kondisi kita gitu. Kalau tadi Mbak Maria bilang sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kondisinya seperti apa, ya kita juga mesti pikirkan itu juga. Jadi betul kita punya passion, betul kita punya keinginan gitu kan. Tapi kalau saya bilang sih kita jangan egois. Jangan nggak realistis gitu. Jangan tidak realistis dan jangan tidak egois juga. Artinya jangan egois apa ya? Ya kita lihat kita bekerja ini untuk apa dan untuk siapa. Dan mungkin kita bekerja nggak cuma untuk kita aja kan. Benar kita mencari nafkah, benar kita mendapatkan uang, tapi ada nggak orang lain yang bakal terimbas apabila ternyata kemudian kita tadi demi mengejar passion tadi gitu kan, kemudian kita rela dapat income-nya lebih rendah seperti itu. Ada nggak orang lain yang ikut terimbas atas keputusan kita tersebut? Nah, itu yang menurut saya mesti diperhatikan. Kalau buat saya tidak ada benar salahnya, sesuaikan aja dengan kondisi dan situasi masing-masing. Oke, harus disesuaikan. Jadi harus ada financial check up mungkin ya, dan harus ada needs check up ya, kebutuhan dari kita ya. Kita harus dilihat nih, kita butuh apa. Nah, cuman kalau dilihat kan sebenarnya di angkatan kerja mungkin dulu dan sekarang mungkin hanya sekian persen mungkin orang yang bekerja itu ya passionnya gitu ya, passionnya musik, kemudian ya jadi musisi gitu tuh mungkin hanya sepersekian persen deh kayaknya dari keseluruhan angkatan kerja kayaknya ya. Ini yang aku mencoba untuk menilik gitu, karena mungkin kalau sekarang udah banyak sih bisa juga kerja lewat medsos, banyak banget jadi influencer, lahir dari media sosial pun sekarang juga banyak. Nah sekarang kalau memang misalnya akhirnya diputuskan saya mau resign, saya mau kejar passion saya, apa yang harus disiapkan nih Mas Andi? Apa yang harus disiapkan? Pasti siapkan mental lah gitu ya. Pertama siapkan mental. Bener-bener. Gitu kan. Apalagi misalnya kita bilang secara ekstrimnya pindah kuadran. Kalau anak-anak sekarang kan bilangnya gitu. Dari kuadran karyawan pindah ke kuadran self employee atau bahkan entrepreneur gitu kan. Itu pasti harus siapkan mental. Apakah siapkan mental udah itu aja cukup? Ya enggak. Pastikan juga siapkan finansialnya. Ya, artinya bisa jadi karena kita bisa aja terjun bebas gitu kan. Dari yang berpenghasilan rutin tiap bulannya, kemudian kita pindah ke yang penghasilnya mungkin buy on commission atau buy on project seperti itu. Nah, kita harus siapkan bumpernya dulu nih, kita siapkan cadangan dana dulu nih gitu ya. Nah, kemarin saya suka bilang kita siapin namanya dana darurat. Ya, dana darurat itu berapa? Minimal 3 kali dari penghasilan bulanan kita deh, gitu kan.
3 kali, untuk yang masih single, untuk yang berkeluarga paling tidak 6 kali gitu kan. Yeah. Lebih banyak lagi lebih bagus. Kenapa? Itu tadi tiba-tiba terus kemudian habis ikut webinar mungkin gitu kan, atau mungkin habis ikut podcast ini dengan podcast ini kemudian langsung kayaknya resign. Iya, kayaknya Gawat kita, Mas. passion gue bukan di sini. Nah itu bisa kayak gitu, nggak masalah. Misalnya memang menurut mereka nggak masalah, ya hajar aja. Cuma sekali lagi, jangan mencemburkan diri, jangan nekat tanpa ada perhitungan lebih dulu. Perhitungan itu dulu. Misalnya tiba-tiba, oke deh, pokoknya begitu habis dengerin podcast besok masukin surat resign. Sok, silakan aja gitu kan. Tapi itu tadi, ingat di belakang kita ada nggak mungkin keluarga kita, anak kita gitu kan, yang harus, ya kan mereka tetap harus makan dong, Ya, harus betul. tetap sekolah gitu kan. Duitnya dari mana gitu. Nah, dengan kita memiliki dana darurat ini, ya berarti kita udah memiliki cadangan dana seandainya ternyata bulan pertama belum menghasilkan, oke, ayahnya masih punya cadangan dananya. Bulan kedua belum sesuai harapan, masih ada dananya lagi. Bulan ketiga belum sesuai harapan lagi, ya ini kudu mulai putar otak lagi atau bekerja lebih keras lagi berarti. Ini kita kasih garis merah nih ya Sobat Cuan, ini untuk kalau ngejar passionnya adalah jadi entrepreneur ya, atau jadi pengusaha. Karena kan memang rata-rata kita bisa dapetin passion kita kalau kita resign terus kemudian jadi independen, ya kan Mas Andi ya. Tapi kalau misalnya ternyata passionnya ini ditawarin nih sama perusahaan lain, misalnya passionnya tetap kerja di kantoran, tapi ya ini kayaknya lebih passionate daripada pekerjaan saya sekarang. Cuman ya itu mungkin ada satu dan lain hal, mungkin aja gajinya ditawarin gak gitu banyak, atau karena ditawarkan oleh jenjang karir yang lebih pasti, atau seperti apa sih? Kalau seandainya pindah atau dapat tawaran yang memang sesuai dengan passion kita, apakah salah satu indikator uang atau gaji itu juga bisa jadi tolak ukur pindah atau nggak pindah? Ya, kalau ini merupakan hal yang biasanya dilematis gitu ya. Artinya kadang saya pernah tahu gitu, ada orang yang saya bosen kantoran di Jakarta gitu kan, pengen pindah ke Bali, ke bahkan industri yang tourism misalnya gitu kan, kerja di hotel seperti itu, silakan aja gitu, tapi gajinya lebih rendah. Nah, misalnya seperti ini, kalau menurut saya apakah gaji atau penghasilan itu menjadi tolok ukur? Biasanya buat mereka lebih cenderung lebih gampang untuk mutusinnya. Karena kan mereka tinggal oke, nggak apa-apa deh, mungkin gajinya lebih rendah tapi beneran hatinya senang gitu kan, apalagi tinggalnya di Bali, holiday kayak gitu-gitu, ya silakan aja. Kan dia tinggal mikir, oke, berarti harus mikirkan akomodasinya untuk pindah ke sana dan mungkin sewa atau kontrak rumah di sana kan. Jadi seperti itu. Menurutku hal seperti itu cenderung lebih gampang lah untuk diputuskan, karena risikonya bisa dibilang lebih rendah. Hanya pendapatannya aja yang menurun seperti itu. Karena tetap ada fixed income ya. Betul. Jadi mungkin ya karena ngerasa ya udah karena passion, walaupun fixed income-nya agak turun, ya berarti harus turunin juga habit atau pengeluarannya gitu ya Mas ya. Iya, betul. Nah sebenarnya bisa nggak sih karir passion atau passion kita ini dibentuk sembari juga kita kerja kantoran? Jadi biar tetap balance gitu ya, katanya biar ada healing kalau anak-anak zaman sekarang kan, tetap aja passion gue harus gue jalanin gitu. Ada yang kerja kantoran tapi tetap juga kalau misalnya dia passion nyanyi kafe, mereka tetap bisa nyanyi kafe punya band gitu ya. Ada yang kerja kantoran tapi ternyata dia punya kerjaan lain di luar, misalnya kayak bisnis apa gitu ya, mungkin kuliner atau bikin resto yang dia juga jalankan seiringan dengan kerjaan kantoran fix ya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih dilakukan gitu? So far bisa, kalau menurutku bisa gitu ya. Dan beberapa temanku juga melakukan hal yang sama gitu. Artinya ada temanku yang sehari-harinya dia programmer IT di sebuah perusahaan keuangan. Itu passionnya dan side jobnya itu adalah fotografer. Iya. Dan itu udah bertahun-tahun. Bahkan aku pikir awalnya, ternyata dia masih ada main jobnya loh, gitu. Karena udah sedemikian terkenalnya di kalangan fotografer gitu kan, ternyata dia masih ada main jobnya lagi gitu kan. Ya dia punya pertimbangan sendiri lah gitu kan. Atau mungkin ada beberapa teman yang lain sama seperti itu, mungkin mungkin di kantornya dia bekerja sebagai bagian administrasi mungkin, tapi di luar dia punya bisnis
jualan baju atau jualan makanan seperti itu, dan itu dilakukan selama bertahun-tahun. Biasanya teman-teman seperti ini mereka berprinsip sepanjang dia masih bisa bagi waktu, gitu ya, dan tidak merugikan kantor tempatnya dia bekerja, si main job ini semua pekerjaannya beres sesuai dengan order, sesuai dengan jobnya dia, kenapa enggak uangnya gitu kan, di luar jam kerjanya dia, itu oke misalnya seperti itu. Dan mungkin mereka berprinsip, iya daripada kalau bisa dapat dua sumber income gitu ya, kenapa cukup hanya satu aja? Kadang-kadang berpikiran seperti itu, ya boleh juga. Aku setuju sih yang itu ya, karena walaupun katanya nih kalau kata teman-teman yang pro passion, kalau masih kerja kantoran nggak akan fokus gitu. Kalau masih kerja kantoran nggak akan benar-benar bisa totally 100%. Tapi iya juga, itu benar juga gitu kan, karena otak kita, tenaga kita pasti terbelah menjadi dua. Tetapi ternyata beriringan bisa, apakah tinggal diambil nih mau ke 50-50% atau yang 100% kerja kantoran atau 100% kerja sesuai dengan passion ya Mas Andi ya. Betul. Ada apa sih untung ruginya nih kalau memang akhirnya kita memutuskan untuk out dari main job kita dan memburu itu kerjaan passion kita, atau lebih pro ke passionnya? Mungkin tadi temannya Mas Andi fotografer aja deh gitu, tapi nggak usah kerja kantoran gitu. Itu kan tergantung job fotonya ya. Kalau job fotonya ada tiap hari sih ya nggak apa-apa ya. Betul. Nah itu makanya untung ruginya apa gitu. Untungnya dulu deh gitu, biar kelihatan nyenengin dulu gitu. Untungnya ya pastinya kita bisa, kayak tadi Mbak Maria bilang, bisa 100% mencurahkan waktu, tenaga, pikiran kita di situ. Gitu ya, bisa 100% kita mencurahkan waktu, tenaga, pikiran kita di pekerjaan yang memang ingin kita geluti atau passion kita ini tadi. Kedua, cenderung kita lebih bebas lah ya, tidak ada yang mengatur lagi 9 to 5-nya seperti itu, tidak perlu absen lagi gitu ya. Ya benar-benar kita mendapatkan kebebasan di situ gitu ya. Dan juga untuk income-nya, kalau kita 100% di passion kita gitu ya, ya kita bisa mengoptimalkan pemasukan kita, penghasilan kita. Artinya kalau kita karyawan gitu kan, misalnya kita mau kerja lembur-lembur juga udah bisa kehitung gitu kan, berapa penghasilan kita, bahkan ditambah dengan bonus, THR dan lain-lain, kita udah bisa menakar penghasilan kita berapa. Cuman kalau itu memang passion kita, apalagi itu entrepreneur, ya sky is the limit kata orang kan gitu. Benar. Minusnya apa? Minusnya adalah yang sebelumnya kita dapat penghasilan bulanan gitu ya, mohon maaf mungkin bahasa kasarnya, malas kerja, males-malesan aja juga akhir bulan dapat gaji gitu kan. Ya kalau di entrepreneur, di passion kita ya nggak seperti itu. Kita harus kerja keras juga, harus perform juga gitu. Udah perform aja belum tentu closing gitu istilahnya. Benar. Nah, kalau nggak closing nggak dapat duit ya sudah, berarti itu tadi tergantung dari performa kita dan hoki kita. Jadi ya namanya orang, ada faktor hoki juga ya. Betul, up and down lah seperti itu gitu ya. Kedua, kalau minusnya, kalau kata orang ketika entrepreneur itu bisa mengatur waktunya sendiri gitu kan, mencurahkan waktunya sendiri, justru kalau entrepreneur itu jam kerjanya jauh lebih panjang daripada karyawan. Betul. Bisa 24 jam dia mikirin kerjaannya dia, karena dia harus jaga baik nama baiknya dia kan, brandingnya dia seperti itu. Makanya benar-benar itu tadi namanya mencurahkan pikirannya harus bisa optimal di situ. Apakah ketika dia sudah resign gitu kan, kemudian kerja sesuai passionnya dia, apakah bisa 100%? Kalau saya bilang ya belum tentu juga, tergantung dari orangnya. Bisa jadi misalnya, dan biasanya diktatif hambatan-hambatan gitu ya. Ada aja lagi mulai bisnis membangun bisnis, anaknya sakit misalnya gitu kan, harus dapat pengobatan, dirawat di rumah sakit. Nah itu berarti yang modal untuk kerjanya bisa terkuras ke situ gitu kan. Jadi harus seperti itu harus dipikirin. Kalau enggak pasti akan mengubah fokusnya. Atau misalnya bisnisnya udah jalan gitu kan, terus kemudian ngobrol sama teman, main kripto asik nih. Iya. Mungkin bisnis ini kayaknya keren, kan bisnismu udah jalan tuh, udah ikut bisnis ini lagi aja, duitnya bisa begini ya.
Wah, itu yang bikin bubar fokusnya misalnya seperti itu. Oke, jadi masing-masing pasti benar punya kelebihan dan kekurangan sih. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan yang pasti ya. Dan satu hal kali ya Mas Andi bisa ditekanin juga, sekali kita memutuskan buat resign dari kantor, kan umur nggak berhenti ya. Pasti kan umur terus bertambah, sementara kebutuhan tenaga kerja biasanya lebih lari yang muda-muda gitu. Kira-kira kalau nanti kita keluar dari kantor, balik lagi office, nanti bakal peluangnya akan sama atau enggak ya? Ini kan juga biasanya akan menjadi satu pemikiran harusnya ya Mas ya. Ntar jalan bisnisnya nggak sukses, balik kantor lagi ya, ternyata udah kalah sama angkatan-angkatan yang lebih muda-muda. Itu kayak harus dipikirin juga ya. Nah mungkin Betul, tipsnya Mas, kalau yang akhirnya tips nih buat Sobat Cuan yang di tengah kegalauan gitu ya, mau tetap lanjutin karir di kantoran atau mau out demi passion nih, gimana nih Mas? Iya, ini yang kalau menurut saya memang apa ya, ya rahasia ilahi banget lah gitu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan orang yang selama ini kerjanya self-employee atau entrepreneur gitu, kemudian nggak bisa balik menjadi karyawan lagi, nggak juga. Cuman yang saya perhatikan biasanya mereka ketika balik menjadi karyawan lagi, itu memang udah di level-level manajerial. Oh ya. Ya manajerial, bahkan mungkin posisi-posisi direksi, karena dianggap mereka udah memiliki kemampuan yang mumpuni melebihi hal-hal teknis gitu ya. Jadi yang dia ambil adalah lebih pada kebijaksanaannya, kemampuannya dia mengambil keputusan lah seperti itu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ya ketika kita memang nyebur sebagai entrepreneur atau mengambil passion kita untuk sebagai pekerjaan gitu ya. Kalau saran saya adalah lebih pada ya dioptimalkan waktu kita ketika menjadi entrepreneur atau menjalani passion kita ini tadi. Artinya kan walaupun misalnya jadi fotografer gitu atau videografer, kan kemampuannya nggak cuma sekedar teknis motret atau nyuting, tapi juga negosiasi dengan klien gitu kan. Iya, betul. Terus bagaimana juga dia memasarkan brandnya dia, sosial medianya, marketingnya gitu. Itu yang hal-hal di balik teknis ini tadi yang ini harus dikuasain. Dan biasanya ketika mereka kemudian sedemikian jago di situ, ya mereka bisa ibaratnya mengembangkan timnya. Jadinya yaudah dia tinggal di belakang layar aja, memanage semuanya. Justru dia merekrut orang-orang baru untuk kemudian jadi timnya dia. Dan itu yang tidak menutup kemungkinan gitu ya. Kemudian misalnya ada korporasi besar melihat, oh ini kemampuannya negosiasi, kemampuannya dia mungkin memiliki klien-klien yang besar, Kakak, ini gitu ya. bisa dimanfaatkan. Dan tertutup kemungkinan seperti itu. Oke, yang jelas setiap keputusan pasti ada plus minusnya ya, ada resiko dan juga ada keuntungan yang bisa diambil. Tapi yang jelas ya, sebelum mengambil keputusan itu ya harus matang dipikirkan ya, Mas Andi ya. Resign demi passion, kenapa enggak? Tapi bertahan di pekerjaan sekarang dengan menjalankan passion Sobat Cuan juga kenapa enggak? Jadi bisa jadi pilihan. Thank you banget Mas Andi udah ngobrol hari ini di Cuap Cuan. Pokoknya selalu sukses buat Mas Andi ya. Terima kasih. Dan thank you banget juga Sobat Cuan sudah mendengarkan dan juga menyaksikan, nonton ya podcast kita hari ini Resign demi Passion. Jangan lupa dengerin podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, dan juga Spotify. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan subscribe YouTube channel kita juga di cuap_cuan. Like, share, dan juga komen sebanyak-banyaknya biar kita terus semangat juga bikin konten-konten menarik untuk Sobat Cuan. Dan jangan lupa podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Maria Katarina pamit, sehat-sehat terus ya Sobat Cuan. Sampai jumpa.